Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Aulia Rahman Iskandar, asal Bekasi, alumni keempat dari Ma'had Kafilah International Islamic School. Kesibukan sekarang kuliah di Lipia semester 8. Kalau umur lupa, tapi kurang lebih 8 atau 7 ketika kelas 1 SD. Kalau metodenya nggak ada sih, cuman metode yang diajarin dari sekolah aja, menghafal dari juz yang kecil, juz yang belakang, juz amma. Selesai 30 juz, alhamdulillah, kelas 6 SD. Dan itu saya mulai menghafal dari kelas 4 SD. Jadi sebelumnya saya ini mondok sudah dari kelas 4 SD. Nah, di situ saya di pondok di Jawa, dan di situ saya mulai menghafal. Ketika menghafal itu, ustadz saya tidak memberi banyak hukuman, bahkan memberi banyak hadiah bagi saya kalau misalnya saya berhasil setor per hari. Banyak sekali hadiah-hadiahnya, misal kayak bisa dikasih tambahan uang jajan, bisa dulu karena pondoknya itu dekat sungai jadi boleh berenang di sungai. Jadi itu yang ketika itu membuat saya semangat dalam menghafal. Diusahakan ketika murojaah itu, pertama kita ikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua diusahakan untuk didengarkan oleh teman atau siapa yang lebih baik dari kita. Karena dengan itu kita bisa tahu kesalahan kita di mana dibanding kita murojaah sendiri. Bisa dengan distorkan semua yang kita hafal atau bisa dengan dites. Nah, itu salah satu tips saya dalam murojaah hafalan. Dan yang ketiga, tiap orang itu memiliki tips yang berbeda ya. Masing-masing orang memiliki tips dalam murojaah, dan itu sesuai kondisi pribadi, kondisi seseorang. Nah, ketika itu saya punya tips dari teman. Dia bilang gini, "Ul, coba tips Ana ini. Ana itu perjalanan kemana aja, Ana usahakan untuk sambil murojaah di jalan. Bahkan ketika tidak ada kerjaan pun, saya lebih baik keluar jalan-jalan sambil murojaah." Nah, itu saya coba tipsnya. Dan kebetulan saya setiap hari pulang pergi karena aktivitas sekarang kuliah di Lipia dan tinggal di rumah, jadi setiap hari harus bolak-balik. Nah, itu saya maksimalkan di perjalanan itu untuk murojaah, dan itu sangat efektif. Kenapa? Karena di jalan itu kita pikiran kita kosong. Jadi tergantung di situ setan akan menggoda kita ketika pikiran kita kosong. Kita bisa saja tergoda dengan yang lain. Nah, tapi dengan kita gunakan untuk murojaah, maka insya Allah itu akan sangat efektif. Dan juga karena di saat itu juga kita tidak membawa mushaf. Nah, itu salah satu tips yang harus dicoba. Pertama kali itu kalau untuk tahfidz, ketika kelas 1 SMP pernah diikut kan lomba hafalan 2 juz kayaknya, juz 29 sama juz 30. Ketika itu sama teman-teman sekelas banyak yang ikut, dan itu pengalaman pertama saya itu. Di situ kayaknya saya dapat juara harapan 2 atau 3. Dan setelah itu mulai terbangun semangat saya untuk ikut lomba. Di situ saya mulai semangat. Dan setelah itu alhamdulillah
Allah berikan amanah melewati kafilah kepada ana untuk mengikuti lomba-lomba di luar, terutama di bidang tahfidz. Dan alhamdulillah selama di kafilah sudah mengikuti banyak sekali lomba di bidang tahfidz. Dan mungkin yang bisa disebutkan salah satunya Musabaqah Amir Sultan bin Abdul Aziz tingkat nasional, kategori juz 20 juz. Dan alhamdulillah di situ mendapat juara 1. Dan juga yang kedua, di 3 tahun setelahnya MHQ Amir Sultan bin Abdul Aziz cabang tadi yang sebelumnya 15 juz, sekarang 20 juz. Dan 20 juz alhamdulillah dapat juara kedua di tingkat nasional. Dan ada juga musabaqah yang diadakan di Masjid Abu Bakar As-Siddiq kategori 30 juz. Tingkat nasional juga alhamdulillah dapat juara 2. Dan ada juga di yang diadakan oleh Al-Irsyad di JCC 30 juz, alhamdulillah dapat juara 3. Dan itu salah satu yang saya ingat. Dan alhamdulillah jadi tahun 2015 kayaknya itu saya dapat BC dari teman saya, alumni kakak kelas, bahwa ada ustadz yang sedang mencari peserta untuk dilombakan di luar negeri, internasional. Dia, teman saya ini ngasih tahu ke saya, ini loh ada lomba Ustadz Ana yang nyari, ustadznya teman Ana ini. Dan ketika itu saya nggak percaya. Kenapa? Karena masa lomba ini cuman lewat BC-an doang, itu Ana itu nggak percaya kayak gitu. Di mana-mana kalau lomba itu kan ada spanduknya, ada itunya lah, spanduknya dan lain-lain. Nah ini kalau cuman kayak gini, Ana nggak percaya kan. Ana tanya lagi, bener gak ini lombanya? Kan ketika itu juga yang saya rasakan ya ada 2, senang dan panik. Senangnya, wah ini kesempatan emas, tapi di situ juga panik. Ini betul nggak ini lomba ini? Nah, jadi saya pastikan dulu, saya tanya, betul nggak ini? Terus kata teman saya, coba antum datang ke sini, ke tempat ustadz ini. Ya udah, akhirnya saya datang dan beliau adalah Ustadz Usmani, Ustadz Effendi, yang beliau megang Ma'had Usmani di Condet. Nah, saya datang ke beliau dan betul ternyata beliau adalah salah satu dari Hay'ah Alamiyah li Tahfidzil Quran. Jadi beliau itu perwakilan dari organisasi Tahfidzul Quran sedunia, sedang mencari peserta dari Indonesia untuk dilombakan di luar negeri yang bertempat di Bahrain. Nah, ketika itu saya dites sama beliau 30 juz, beberapa soal, dan beliau setelah itu bilang, nanti anak kabarin ya hasilnya. Dan setelah beberapa minggu, seminggu kemudian, baru muncul pesan dari beliau bahwa antum harus persiapkan paspor dan lain sebagainya. Di situ, wah, masya Allah, kaget betul, itu betulan ternyata lomba itu. Dan alhamdulillah karena sebelumnya udah ada paspor, karena sebelumnya kan sempat persiapan buat daftar di luar negeri ya, daftar kuliah luar negeri. Jadi udah ada paspor, udah bikin. Jadi alhamdulillah udah siap. Tinggal persiapkan yang lain-lain aja, seperti kayak salah satunya mental, mungkin dari berkas-berkas juga. Nah itu langsung seketika itu saya persiapkan semua. Dan di situ saya langsung beberapa hari itu saya masih nggak percaya aja dengan utusan dari Ustadz Effendi ini. Dan langsung aja ketika hari H, ketika pemberangkatan, saya cuma diantar sampai bandara. Nah di situ nanti ketika sampai tujuan silakan ketemu ini, dikasih kayak kertas itu, isinya kayak
nama orang ini nanti dia muncul di bandara Bahrain tuh ngangkat namanya gitu. Wah, makin deg-degan, makin bayangin aja belum pernah keluar negeri, sekalinya keluar langsung sendiri coba. Nah itu kan, wah gimana perasaannya, kalian bisa merasakan lah. Nah langsung aja bismillah dengan modal nekat lah. Dan jujur saja di situ sedikit persiapan saya, karena pikiran saya udah bukan ke lomba lagi, kaget aja. Wah luar negeri bagaimana, di sana tinggal gimana, teman-temannya gimana, sendiri dari Indonesia. Di situ yang membuat saya mohon maaf kurang persiapannya untuk merojaah persiapan lomba. Nah, sampailah di Bahrain, sebelumnya transit dulu di Abu Dhabi, pas sampai di Bahrain, langsung ana cari tuh, mana orangnya nih yang di nama ini. Ternyata emang ada betul. Ternyata nama dia dan lomba yang akan saya ikuti di situ. Oh, langsung saya datangi. Dia langsung ngomong pakai bahasa Arab kan. Mutasabik. Ya, na'am mutasabik. Nah, peserta maksudnya. Ya langsung, akhirnya ternyata dikumpulin dari berbagai negara, teman-teman saya itu di situ semua dikumpulin. Nah, dan di situ saya baru dapat teman, kenalan, ada yang dari India, ada yang dari Afrika, ada yang dari Filipina, Malaysia, nah di situ. Nah, sampai langsung di tempat beres-beres, dan di sana kami ditempatkan kayak di hotel tuh kayak satu ruangan. Di dalam ruangan itu ada kamar banyak, kayak rumah. Jadi dalam kamar itu ada kayak rumah gitu. Di dalam kamar ada kamar lagi, ada ruang dapurnya gitulah. Dan di situ saya bersama orang Lebanon, Filipina, sama India. Dan ini dengan tiga ini saya sangat akrab dengan mereka. Nah, udah setelah itu beres-beres, paginya langsung lomba. Ketika lomba itu, saya langsung merasakan deg-degan banget lah. Ditambah cuaca di sana yang dingin. Jadi ketika itu panitia udah ngasih urutan. Ini nanti tampil ya urutan segini. Nah. Oh ternyata urutannya sesuai abjad, dan nama saya itu awal-awal. Wah makin menjadi-jadi kan, deg-degan. Pas satu orang sebelum saya izin ke kamar mandi. Karena udah emang bener-bener gak kuat kan mau kamar mandi. Akhirnya izin ke panitia, dan ternyata setelah, kan saya kira lombanya itu modelnya langsung sekali maju 4 soal langsung selesai, dan ternyata enggak. Ternyata dicicil sehari 1 soal, jadi 4 hari itu 1 soal. Jadi makanya saya ketika itu pas setelah saya selesai ke kamar mandi, saya langsung datengin sama panitia. Dari mana antum? Dari mana? Saya marah-marah gitu kan. Wah kaget, dari kamar mandi, pakai bahasa Arab ya, dari kamar mandi. Kenapa lama banget gitu? Syekh udah menunggu antum dari tadi gitu, dan sekarang antum udah terlewat, antum nanti nunggu setelah ini ya. Oh cepet banget, nggak sampai 5 menit, nggak sampai 10 menit selesai. Oh ternyata saya tanya teman-teman, ternyata 1 soal doang. Oh ya udah, akhirnya saya ditempatin setelah yang lewatin saya itu. Dan yang sebagai juri juga Syekh Ahmad Isa Mi'sarawi, beliau adalah qori dunia, pakar di bidang Quran dari Mesir. Nah, salah satu jurinya beliau. Nah, ketika itu alhamdulillah soal pertama selesai kan, dan merasa tenang lah, soal pertama selesai. Di sisi lain juga nggak enak sama panitia, baru soal pertama, hari pertama udah kena masalah aja nih. Semoga aja di hari setelahnya nggak kena masalah lagi. Nah, udah langsung saja ke hari kedua, hari ketiga, itu hari-hari lomba aja, nggak ada apa-apa. Hari keempat terakhir, dan ternyata lombanya itu soalnya ini berpola, jadi kita bisa tahu soalnya di bagian mana setelahnya, tapi nggak tahu detailnya ya, cuman
kurang lebih perkiraan di situ ya. Jadi banyak peserta tuh dari negara lain udah persiapan banyak. Dan di lain itu juga saya selain persiapan saya juga sering ngajak ngobrol temen karena banyak temen kan. Jadi fokus saya buat murojaah tuh kurang gitu karena sering nanya ke teman gimana cara ngafalnya, gimana sistem menghafal di sana. Nah, setelah selesai lomba 4 hari itu, di hari kelima kita jalan-jalan, ada yang jalan-jalan bareng kan, naik bis, jalan-jalannya kemana? Ke Padang Pasir. Jadi kita berkemah di sana. Di sana kita saling ngobrol, saling cengkrama, saling tanya-tanya tentang apa gitu lah pokoknya. Dan sebelumnya juga kita ngadain main bola bareng. Jadi ibaratnya itu kayak main bola inilah Piala Dunia gitu. Jadi yang main orang beda negara semua. Ada yang main bola, jadi di situ ada yang ngaji, ada yang main, ada yang lain-lain lah. Di situ bebas nginep semalam. Nah setelah itu baru balik dan sebelumnya sempat dipanggil dulu bersama yang ngadain lomba itu namanya Sayyid Junaid kayaknya, kurang lebih Sayyid Junaid. Kita dipanggil semuanya sekalian dikasih tausiah, dikasih penyemangat sebagai penghafal Quran sebelum pulang. Nah udah setelah itu pulang. Pengumumannya di malam terakhir sebelum pulangan. Jadi model pengumumannya itu kan ada 2 lomba ya, ada lomba hafalan dan ada lomba qiraah, betul. Jadi lomba bagus-bagusan suara. Nah di tiap cabang ini diambil hanya 3 juara yang diumumin. Tapi sebenarnya yang mendapat hadiah istimewa itu 1 sampai 10. Cuman yang disebutin hanya 1 sampai 3. Nah itu. Dan alhamdulillah di situ ya peringkat berapa ya, di tengah-tengah lah. Enggak 10, antara 10 sampai 20 alhamdulillah. أولياء رحمن اسكندر حضر إندونيسيا. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. Kalau sekarang minimal itu 2 juz. Paling banyak biasanya ketika Ramadan itu murojaah bisa sehari 10 sampai 15. Jadi kalau ditanya ayat favorit, berarti cuma 1 ayat ya? Favorit saya sebenarnya surat Ar-Rahman, tapi karena diminta 1 surat Ar-Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. طيب إذا عجبتم الفيديو لا تنسوا أن تتابعوا هذه القناة ثم لايك وتنشر هذا الفيديو إلى المواقع التواصل الاجتماعية. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.